Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin mansakan liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du. Saya ayyuhal hadirin, para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah akan memasuki bulan Dzulqa'dah. Setelah itu bulan Dzulhijjah yang biasa disebut dengan bulan haji. Ada beberapa syariat yang khusus yang hanya ada di bulan Dzulhijjah. Mulai dari ibadah haji yang dimulai dari bulan Syawal, keterkaitannya dengan ibadah umrah sampai bulan Dzulqa'dah, pertengahan bulan Dzulqa'dah. Namun khusus untuk hajinya itu hanya ada di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah, tanggal 9 disebut hari Arafah, tanggal 10 disebut Yaumun Nahar, 11, 12, 13 disebut Ayyamut Tasyrik. Adapun hal yang paling khusus yang akan kita bicarakan hari ini adalah ibadah udhiyah. Yang ini berlaku untuk seluruh umat Islam di seantero dunia. Ibadah haji hanya berlaku bagi mereka yang istita'ah, yang punya kemampuan karena biayanya cukup tinggi, di samping juga waiting list yang cukup panjang. Tetapi udhiyah bisa dilakukan oleh siapa saja jika sudah mampu membeli minimal seekor kambing untuk satu keluarga. Udhiyah adalah nama ibadah yang makna umumnya itu disebut kurban. Kurban dari kata qaruba yaqrabu kurbanan, artinya melepas hak milik kita untuk orang lain, baik untuk manusia, untuk perjuangan, untuk sabilillah dan sebagainya. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idza qarraba qurbanan. Jadi dari ayat ini kata kurban itu muncul, yakni sebagaimana kita tahu bahwa yang diperintah itu, yang diceritakan itu dua orang anak Adam, Qabil dan Habil. Nah, apa yang mereka lakukan? Qabil itu melepaskan haknya dari hasil pertaniannya, sementara Habil melepaskan haknya dari hasil peternakannya. Maka karena ini pelepasan hak secara umum disebut kurban. Idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Tetapi hanya satu yang diterima, sementara yang Qabil tidak diterima. Marahlah dia kepada adiknya sehingga ia mengancam, la aqtulannak, akan aku bunuh engkau. Lalu Habil menjawab, innallaha yataqabbalu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima ibadah itu jika didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna umumnya. Adapun makna khusus, jika ibadah itu disertai dengan pemotongan hewan, maka disebut mansak. Di surah Al-Hajj Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Suatu ibadah dalam bentuk zikrullah yang disertai dengan pemotongan bahimah, yaitu hewan ternak. Yang umum dilakukan adalah onta, sapi dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya. Ini yang masuk kategori bahimatul an'am. Maka di dalam Islam ada 5 mansak yang kita kenal. Pertama adalah menyembelih untuk mengiringi kelahiran seorang anak, disebut akikah. Yang kedua, menyertai pernikahan yang disebut walimah. Yang ketiga, apabila seseorang mengambil haji tamattu, maka dia harus melaksanakan hadyu. Faman tamatta'a bil umratil hajj famastaysara minal hadyu. Yang keempat, jika terjadi pelanggaran selama ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, melanggar larangan yang ditetapkan oleh syariat, maka dia akan didenda. Kafarahnya disebut dam. Dan yang terakhir adalah udhiyah, yakni memotong hewan
pada hari ke-10 dari bulan Dzul Hijjah. Maka itulah kita fokus kepada udhiyah. Dari kata dhaha, yudhahi udhiyatan. Dalam hadis Nabi diceritakan bahwa dhaha Rasulullah SAW bikabsyaini amlahaini aqranain. Atau di hadis lain dikatakan man kana lahu udhiyah idza dakhala, apabila masuk bulan Dzulhijjah maka dia dilarang atau dicegah untuk tidak potong kuku, tidak potong rambut hatta yusbihata, hewan itu dipotong. Nah, disinilah kekhususan makna udhiyah. Jadi dari yang umum namanya kurban, apapun milik kita, baik uang atau harta yang lain, jika kita lepas untuk kepentingan perjuangan atau orang lain, itu disebut kurban. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang disertai dengan pemotongan hewan, mulai dari akikah, walimah, kemudian hadyu, dam, dan udhiyah itu sendiri, maka disebut mansat. Adapun secara khusus yang dilakukan sejak pagi setelah salat Idul Adha hingga sore tanggal 13 Ayyamut Tasyrik, maka itu disebut udhiyah. Nah, udhiyah ini adalah simbol bahwa kita memotong hewan yang pada hakikatnya yang diinginkan oleh Allah adalah memotong nafsu hewaniyah, memotong binatang, memotong nafsu kebinatangan yang ada pada diri setiap manusia. Karena manusia itu, kata di dalam ilmu mantik dikatakan al-insanu hayawanun natik. Manusia itu sebenarnya spesies binatang, hanya saja ia diberi kemampuan untuk berpikir. Jadi memang ada 3 keunggulan manusia di antara binatang itu. Pertama, dia diberi hati oleh Allah, bukan hati dalam arti biologis ya, tetapi hati dalam makna abstrak. Karena hati dalam makna biologis saya tentu sama saja dengan hati binatang, warnanya coklat, fungsinya untuk menyaring racun di dalam tubuh dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud qalbun dalam Al-Quran adalah sebuah perasaan, di mana kita bisa menimbang mana baik, mana buruk, kita bisa menimbang mana benar, mana salah. Itu yang disebut qalbun. Itu tidak dimiliki oleh binatang. Makanya binatang tidak punya pertimbangan, tidak punya perasaan, tetapi manusia punya itu. Terutama sekali basirah, yakni pandangan hidup jauh sebelum hal itu terjadi, atau yang kita sebut dengan cita-cita. Basirah, dengan hatinya manusia bisa membuat cita-cita. Kemudian yang kedua adalah akal. Allah tidak memberi akal kepada binatang kecuali hanya kepada manusia, dan akal itu adalah tempat atau sarana untuk menampung ilmu-ilmu yang benar. Dan yang ketiga adalah jasad kita sendiri yang Allah ciptakan dengan ahsana takwim. Nah, kembali kepada udhiyah, itu sebenarnya adalah pelajaran dari agama kita untuk kita terbiasa mengorbankan nafsu kebinatangan kita agar tidak merajai dalam kehidupan, sebagaimana binatang itu sendiri yang tidak terkontrol oleh basirah, tidak terkontrol oleh akal. Dia hanya mengikuti kehendak nafsu kebinatangannya. Manusia pun ada yang seperti itu, tidak bisa dikendalikan oleh akalnya, tidak bisa dikendalikan oleh hatinya, dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Maka itulah Nabi mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu kebinatangannya itu. Kemudian ia beramal untuk mengumpulkan nilai-nilai bekal akhiratnya. Maka itu bulan Dzulqa'dah sudah dekat, dan setelah itu bulan Dzulhijjah, maka marilah kita lakukan ibadah udhiyah. Karena ini satu kewajiban dari Allah kepada setiap orang yang punya kemampuan. Mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kemampuan walam yudhahi, lalu ia tidak melakukan ibadah udhiyah, atau lebih populer kita sebut dengan kurban tadi, fala yaqrabanna musallana, maka enggak perlu dia ikut salat Id bersama kami. Ini larangan atau ancaman cukup keras dari Nabi, bahwa jangan ia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Fala yaqrabanna musallana. Itu berarti satu perintah yang sangat dianjurkan, perintah sanawiyah, artinya perintah
tahunan iele, perintah yang hanya sekali setahun. Maka itu hendaklah momen ini kita tangkap, karena kita tidak tahu bahwa hari kurban atau Idul Adha mulai 10, 11, 12, 13 tahun ini mudah-mudahan kita dipertemukan sehingga kita bisa melakukan ibadah yang sangat berharga ini, karena kita pun tidak tahu apakah setelah itu kita masih bertemu dengan bulan Dzulhijjah tahun berikutnya. Maka itu jangan lewatkan kesempatan yang baik ini untuk melaksanakan ibadah udhiyah, karena itu suatu perintah yang sangat ditekankan sampai-sampai Nabi mengancam, Pak mangkana lahu sa'atun walam yudhahi, barang siapa yang punya kemampuan lalu tidak melakukan ibadah udhiyah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Maka jangan berpikir bahwa kurban udhiyah hanya dilakukan setahun sekali atau sekali seumur hidup, tetapi perintahnya setahun sekali. Setiap tahun ketika datang bulan Dzulhijjah, maka kita lakukan penyembelihan binatang udhiyah tadi. Maka itu hari raya 10 Dzulhijjah disebut hari raya Idul Adha, hari raya karena setelahnya ada pengorbanan binatang-binatang tertentu sebagai ibadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Saya katakan di awal bahwa itu adalah simbol. Hakikatnya, syariatnya adalah memotong hewan, tetapi hikmahnya atau maqasid syariahnya agar dengan memotong hewan kita pun mampu memotong nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia seutuhnya yang punya kepedulian, yang punya perasaan, yang punya pertimbangan, yang punya pemikiran. Tidak sebagaimana binatang yang tidak punya perasaan, tidak punya pertimbangan, tidak punya pemikiran, dan ia hanya berbuat menurut dorongan hawa nafsunya. Itulah Allah katakan dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ketika manusia yang diberi potensi hati tidak digunakan sebagaimana fungsi hati, walau ma'yulun la yubsiruna biha, diberi kemampuan melihat tetapi tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, walau adzanun la yasma'una biha, diberi telinga tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya menurut kehendak Allah, ulaika kal an'am. Maka manusia-manusia yang tidak punya perasaan, tidak punya perhitungan, yang tidak punya pertimbangan, maka itu sama dengan binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang, lebih sesat daripada binatang itu sendiri. Barangkali ini beberapa hal yang secara syar'i saya sampaikan, mudah-mudahan akan bisa dipahami sehingga mendorong kita untuk menangkap momen udhiyah ini yang datang setahun sekali, untuk melaksanakan, mengorbankan sebagian harta kita untuk sedang membeli binatang udhiyah, apakah itu seekor unta, sapi, atau kambing, atau masing-masing, atau per keluarga. Begitu yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita dalam hadis juga. Apabila memang kemampuan kita hanya seekor kambing untuk satu keluarga, maka itu boleh dengan doa Allahumma taqabbal minni wa min ahli, bahkan wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadarallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.